Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sejarah kebudayaan Islam melalui dua dinasti besar. Dalam perjalanan panjang sejarah Islam, ada dua dinasti besar yang sangat berpengaruh dalam membentuk kemajuan peradaban Islam, yaitu dinasti Bani Umayyah dan dinasti Bani Abbasiyah. Kedua dinasti ini bukan hanya mewariskan kekuasaan politik, tapi juga menciptakan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan sistem sosial yang sangat maju di zamannya. Lewat video ini, kita akan menelusuri bagaimana kejayaan Islam berkembang pesat pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, serta warisan besar yang masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir, kekuasaan Islam berpindah ke tangan dinasti Bani Umayyah. Dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 661 Masehi, dengan pusat pemerintahannya di kota Damaskus, Suriah. Bani Umayyah berkuasa selama kurang lebih 90 tahun dan selama masa itu mereka berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam dengan sangat luas. Wilayah Islam membentang dari Spanyol di barat hingga ke India di timur. Bayangkan hampir sepertiga dunia pada waktu itu berada di bawah naungan kekuasaan Islam. Namun keberhasilan Bani Umayyah tidak hanya di bidang-bidang dan politik. Mereka juga meletakkan dasar penting dalam sistem pemerintahan, administrasi, serta kebudayaan Islam. Muawiyah dikenal sebagai sosok pemimpin yang cerdas dan tegas. Ia membentuk sistem pemerintahan yang lebih teratur, mendirikan kantor pos, memperkenalkan mata uang Islam, dan memperkuat pasukan tetap. Hal ini menjadi langkah awal menuju pemerintahan Islam yang stabil dan modern pada masanya. Dalam bidang kebudayaan, Bani Umayyah juga berjasa besar. Mereka membangun banyak masjid, istana, dan bangunan megah yang memperlihatkan kemajuan seni arsitektur Islam. Contohnya adalah Masjid Umayyah di Damaskus, yang hingga kini masih berdiri megah dan menjadi salah satu simbol keindahan arsitektur Islam klasik. Gaya bangunan pada masa itu memadukan unsur Arab, Bizantium, dan Persia, mencerminkan keterbukaan Islam terhadap budaya lain tanpa kehilangan jati dirinya. Selain itu, bahasa Arab ditetapkan sebagai bahasa resmi pemerintahan. Kebijakan ini membuat seluruh wilayah Islam memiliki satu bahasa yang sama, mempermudah komunikasi, dan memperkuat rasa persatuan di antara umat Islam yang tersebar di berbagai wilayah. Berkat hal ini, bahasa Arab kemudian berkembang menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dalam bidang ilmu pengetahuan, meskipun belum sebesar masa Abbasiyah, sudah mulai terlihat minat terhadap sejarah, sastra, dan filsafat. Banyak ulama dan penulis yang mulai menyusun karya-karya dalam bahasa Arab, sehingga pengetahuan mulai terdokumentasi dengan baik. Namun seiring berjalannya waktu, Bani Umayyah mengalami kemunduran. Beberapa faktor penyebabnya antara lain adalah munculnya ketidakpuasan di kalangan rakyat karena sistem pemerintahan yang cenderung monarki, serta perbedaan antara kelompok Arab dan non-Arab dalam struktur sosial. Akhirnya, pada tahun 750 Masehi, kekuasaan Bani Umayyah digulingkan oleh gerakan dari keluarga Abbasiyah yang kemudian mendirikan dinasti Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu al-Abbas as-Saffah dan berpusat di Baghdad, Irak. Di bawah kepemimpinan para khalifah Abbasiyah, terutama pada masa Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun, dunia Islam mencapai masa keemasan, atau yang sering disebut sebagai The Golden Age of Islam. Pada masa ini, Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kebudayaan dunia. Kota ini menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan, cendekiawan, dan seniman dari berbagai penjuru negeri. Salah satu lembaga paling terkenal pada masa ini adalah Baitul Hikmah atau House of Wisdom, yaitu semacam perpustakaan besar dan lembaga penelitian. Disinilah para ilmuwan menerjemahkan karya-karya besar dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab, lalu mengembangkannya menjadi teori dan penemuan baru. Bidang ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Dalam matematika, muncul tokoh seperti Al-Khawarizmi yang memperkenalkan konsep aljabar. Dalam kedokteran, ada Ibnu Sina yang menulis kitab Al-Qanun fi al-Tibb yang selama berabad-abad menjadi rujukan di universitas-universitas Eropa. Dalam bidang kimia, muncul Jabir ibn Hayyan yang sering disebut sebagai bapak kimia modern. Sementara dalam filsafat dan pemikiran Islam, ada tokoh seperti Al-Farabi, Al-Kindi, dan Al-Ghazali yang menggabungkan pemikiran logika dengan ajaran Islam. Kemajuan juga tampak dalam bidang seni dan arsitektur. Banyak masjid dan istana megah dibangun dengan gaya khas Islam yang penuh detail dan keindahan. Seni kaligrafi berkembang pesat sebagai bentuk penghormatan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Selain itu, puisi dan sastra Arab juga mengalami kemajuan luar biasa dengan
munculnya sastrawan besar seperti Al-Jahiz dan Al-Hariri yang menulis karya sastra bernilai tinggi. Dalam bidang ekonomi dan perdagangan, dunia Islam menjadi pusat kegiatan ekonomi internasional. Jalur perdagangan menghubungkan Baghdad dengan Cina di timur dan Spanyol di barat. Pedagang Muslim membawa rempah-rempah, sutra, logam, dan ilmu pengetahuan ke berbagai wilayah dunia. Hal ini menjadikan umat Islam berperan besar dalam penyebaran ilmu, teknologi, dan kebudayaan ke benua lain. Namun, seperti halnya peradaban besar lainnya, dinasti Abbasiyah juga mengalami masalah. Konflik politik, perebutan kekuasaan, dan munculnya dinasti-dinasti kecil membuat kekuasaan pusat melemah. Puncaknya terjadi pada tahun 1258 Masehi ketika Baghdad diserang oleh bangsa Mongol dan hancur. Peristiwa ini menandai berakhirnya masa kejayaan besar Islam di bawah dinasti Abbasiyah. Teman-teman, dari kisah dua dinasti besar ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kemajuan peradaban Islam tidak hanya lahir dari kekuatan militer atau kekuasaan politik, tetapi juga dari semangat menuntut ilmu, keadilan, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Bani Umayyah meletakkan dasar-dasar pemerintahan dan memperluas wilayah Islam, sementara Bani Abbasiyah membawa Islam menuju masa keemasan yang menginspirasi dunia hingga sekarang. Warisan mereka tidak hanya berupa bangunan megah atau kitab-kitab ilmu, tetapi juga semangat cinta ilmu dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi fondasi peradaban Islam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari sejarah ini dan menjadikannya motivasi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نور النبوة ما القمر فقفوا على